teman-teman peserta bimbel SKD CPNS Online Widya Medika. Hari ini kita bakalan belajar TIU, lanjut ke materi soal cerita 1. Jadi di soal cerita kita bagi dua, ada soal cerita 1 sama soal cerita 2. Di soal cerita 1 kita bakalan belajar mengenai jual beli. Jadi yang bakal kita pelajari mengenai untung, rugi, sama diskon atau rabat. Kita bahas dulu di subtopik yang pertama, yaitu untung. Untung itu ada beberapa persamaan. Yang pertama, kalau yang ditanya untung itu adalah harga jual dikurang dengan harga beli, atau kalau disingkat U sama dengan HJ dikurang HB. Gitu ya, jadi harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli, itulah keuntungannya. Misal kalau kita menjual benda seharga 100.000, dari harga belinya 80.000, maka keuntungan kita 100 dikurang 80, jadinya keuntungan kita 20. Nah, kalau yang ditanya persentase keuntungannya itu bisa dicari dengan jumlah untungnya dibagi dengan harga belinya baru dikali dengan 100%, itu persentase keuntungan. Terus di sini kita mempunyai segitiga persamaan untung. Kalau yang ditanya HB itu harga beli, HJ itu harga jual, dan A% adalah persentase keuntungan ditambah 100%. Jadi kalau misal kita untung 20%, maka A persennya 120. Nah, kalau yang ditanya HJ, berarti HJ sama dengan HB dikali A persen. Jadi HJ nya ditutup, HB dikali A persen. Kalau yang ditanya HB, berarti HB nya ditutup, HJ dibagi A persen. Kalau yang ditanya A persen, HJ dibagi HB. Seperti itu ya, itu persamaan untung. Sekarang kita ke contoh soal. Pak Edi menjual sepeda dengan harga 2.200.000. Berarti di sini adalah harga jual HJ. HJ sama dengan 2.200.000 rupiah. Dengan harga tersebut ia telah mendapat keuntungan 10%. Jadi ini persentase untung. Berapakah harga pembelian sepeda tersebut? Yang ditanya HB. Kalau kayak gini kita pakai segitiga yang A persen itu kan. Di sini HJ, di sini HB, yang di sini A persen. Yang ditanya HB, maka kita harus mencari A persennya dulu. A persen keuntungan itu adalah persentase untung ditambah 100% sama dengan 10% ditambah 100% sama dengan 110%. Jadi gini teman-teman, kalau kita dapat untung 10%, berarti ya udah kita ngejualnya 110%. Kalau kita untung 50%, maka kita menjualnya 150% gitu ya. Nah, yang ditanya HB. HB sama dengan HJ dibagi A persen. Sama dengan HJ-nya 2.200.000 dibagi A persennya adalah 110%, atau 2.200.000 dibagi dengan 110/100, karena persen kan per 100. Nah, ini kan bisa kita ubah. Jadi 2.200.000 dibagi dengan 110/100 bisa diubah kayak gini kan. Pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian. Jadi dikali dengan 100/110. Nah, ini saya coret nih. Ini 1, yang ini 2. Jadinya 20.000 dikali dengan 100, atau 2 juta rupiah. Jadi harga pembelian sepeda tersebut adalah 2 juta rupiah. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Budi membeli komputer, berarti ini adalah harga beli sama dengan 5 juta. Kemudian dijual dengan mendapat untung 25%. Kalau untung 25%, maka kita ngejualnya adalah 125%. Yang ditanya adalah harga jual HJ sama dengan titik-titik. Kalau pakai segitiga persamaan untung, di sini HJ, HB dikali dengan A persen. Nah, kan kita mau mencari HJ nih. Nah, kalau mau mencari HJ, sama dengan HJ-nya kita tutup. Jadi sisa HB dikali dengan A persen. HB-nya udah ada nih, HB-nya adalah 5 juta
dikali dengan A persennya 125%, atau 5 juta dikali dengan 125% itu kan per 100. Yang ini saya coret, sisa 50.000 dikali 125, hasilnya adalah 6.250.000. Jadi ini adalah harga jual komputer tersebut. Lanjut ke subtopik yang kedua mengenai rugi. Jadi tadi untung, sekarang kita ngebahas tentang rugi. Kalau rugi itu adalah harga beli dikurang dengan harga jual. Kalau untung kan harga jual dikurang harga beli. Jadi yang harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Kalau rugi, harga belinya yang lebih besar daripada harga jual. Persentasenya sama. Jumlah kerugian dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Nah, segitiga persamaan ruginya juga sama, beda. Halo teman-teman pejuang CPNS tahun 2023, Bimbel Widya Medika mengeluarkan buku Kupas Tuntas Kisi-Kisi SKD CPNS tahun 2023. Buku ini telah disusun sesuai dengan Permenpan RB nomor 21 tahun 2021. Buku ini berisi ringkasan materi, latihan soal HOTS, pembahasan, dan prediksi soal SKD CPNS tahun 2023. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada bagian daftar isi, tiap kisi-kisi materi ada ringkasannya, ada latihan soalnya, dan pembahasan. Di akhir, setelah mempelajari seluruh materi dan soal, teman-teman bisa mencoba simulasi soal SKD. Ringkasan materi telah kami susun sesuai dengan kisi-kisi soal SKD tahun 2021. Materi kami ringkas dalam bentuk tabel dan juga dibuat serinci mungkin sehingga teman-teman dapat memahami materinya secara utuh. Karena kalau mau mengerjakan soal-soal HOTS, penguasaan materinya harus bagus teman-teman. Apalagi untuk soal-soal yang terkait sejarah bangsa. Latihan soal kami buat dengan menggunakan soal tipe HOTS atau High Order Thinking Skills. Soal ini akan melatih teman-teman untuk menghadapi soal HOTS dalam ujian SKD yang sesungguhnya. Pembahasan soal kami buat serinci mungkin sehingga teman-teman lebih mudah untuk memahami alasan pemilihan jawabannya. Demikian juga dengan pembahasan soal TIU yang kami buat serinci mungkin supaya teman-teman lebih mudah untuk memahaminya meskipun belajar mandiri. Soal TKP kami pisahkan juga nih berdasarkan kisi-kisi materinya supaya teman-teman bisa lebih mengenal pola soalnya. Dan jangan khawatir, pembahasannya juga menjelaskan secara rinci alasan pemilihan jawabannya. Di akhir buku ini, teman-teman bisa mencoba untuk berlatih atau melakukan simulasi soal-soal SKD CPNS. Simulasi ini juga sudah disertai dengan pembahasannya. Nah, itu tadi sekilas review tentang isi buku Kupas Tuntas Kisi-Kisi Soal SKD CPNS tahun 2023 dari Bimbel Widya Medika. Buku ini dicetak menggunakan book paper 60 gram, tebal 683 halaman, berat 1 kg, dikirim dari Kota Bandar Lampung. Informasi dan pemesanan hubungi admin di nomor yang ada di gambar. Di sini A persennya, nih ini A persennya dikurang, jadi 100% dikurang R persen. Kalau tadi kan ditambah ya. Nah, misal kita ruginya adalah 20%, maka A persennya adalah 80%. Kayak misal kita membeli sesuatu dengan kita mendapat kerugian 30%, maka kita menjualnya dengan harga 70%, seperti itu, makanya dia dikurang. Kita lanjut ke contoh soal. Misal di sini Ani membeli tas baru, kemudian Ani dimarahi karena tasnya terlalu mahal. Kemudian ia jual lagi, mengalami kerugian 12%. Jadi ini persentase kerugiannya adalah 12%. Maka A persennya berapa nih teman-teman? Ya 100% dikurang dengan 12%, hasilnya adalah 88%. Jika tas tersebut laku, kalau laku berarti harga jual 3.960.000. Yang ditanya adalah harga beli tas tersebut adalah, berarti HB sama dengan titik-titik. Pakai segitiga, A persen, di sini HJ, kemudian HB, baru A persen. Yang ditanya adalah HB. Maka HB sama dengan HJ dibagi A persen.
ya kan? Sama dengan HJ-nya, harga jualnya 3.960.000. Oke, yang ini hapus, dibagi dengan A persennya adalah 88%. Atau bisa kita ubah 3.960.000 dibagi dengan 88% itu kan adalah 88/100 kan. Nah, 88/100 bisa kita ubah menjadi 3.960.000 dibagi dengan 88/100 atau 3.960.000 dikali dengan 100 dibagi dengan 88. Kalau kita kalikan seperti biasa kemudian kita bagi, hasilnya adalah 4.500.000 rupiah. Jadi harga beli tas tersebut adalah 4.500.000.